Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Peternak Milenial, di mana channel ini dibangun untuk sharing berbagi informasi di dunia perunggasan, terutama di ayam broiler. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kelancaran, diberi kesehatan untuk berternak di kandang dan bisa menghasilkan produksi yang maksimal. Amin. Ini udah libur selama 1 bulan tidak bikin video karena hal tertentu. Ini mulai aktif lagi. Kami lagi berada di salah satu mitra kita di daerah Medan. Populasi kandang ini ada 3.500. Ini brodingannya cukup rapi, tapi sayangnya kalau bisa dibagi 4 ini lebih bagus lagi ya. Untuk kali ini kami akan membahas masalah masa brooding ya. Masa brooding di ayam ini sangat menentukan produksi di akhir periode, karena masa brooding ini adalah masa dimana ayam ini membentuk pondasi. Ketika pondasinya bagus, hasilnya mungkin akan bagus, dan ketika hasilnya jelek ya mungkin ada perbaikannya juga di minggu kedua, tetapi akan lebih susah daripada ayam ini udah dibentuk bagus di minggu 1 dan minggu kedua ya. Oke, kita mari bongkar apa yang harus diperhatikan ketika di masa brooding. Yang pertama adalah persiapan kandang. Persiapan kandang ini harus dilakukan sebelum DOC masuk. Ini harus maksimal, seminggu sebelum DOC masuk harus maksimal. Oke, ini lagi dilebarin sama teman kita karena kondisi di dalam kandang sangat pengap dan cukup padat ya, makanya harus dibuka ini biar ada sirkulasi yang masuk. Oke, sirkulasi udara yang masuk biar ayamnya ini tetap nyaman. Oke, itu yang tadi. Yang pertama adalah persiapan kandang. Yang kedua persiapan broodingan ya. Persiapan broodingan yang lebih bagus, yang lebih ini di ayam ini dibagi berapa. Untuk kandang open yang semakin bagus, lebih sedikit semakin bagus. Contoh dibikin 500 per ekor lebih bagus, atau ya sejelek-jeleknya per 1000 1 brooding, sejelek-jeleknya. Ini ayam 3.500 dibagi 3 brooding, jadi sekitar 1.150 lebih itulah. Nah, itu brooding. Terus yang kedua, brooding ini meliputi apa saja? Ada atal atau sekam ya. Jadi kualitas atal juga harus terjaga, harus kering, harus tidak berdebu, dan tidak boleh lembab. Itu atalnya. Masa brooding sangat dibutuhkan. Nah, itu kata teman kita, udaranya udah seger katanya ya, masa brooding. Terus selanjutnya setelah menyiapkan brooding adalah memakai koran ya. Ini harus memakai koran. Ada yang menggunakan goni ya, ada yang menggunakan koran. Kenapa harus menggunakan koran? Karena ayam ini tujuannya koran kenapa? Yang pertama, melindungi pusat ayam dari si atal. Pusat ayamnya biar terlindungi, biar tidak masuk debu dari sekam atau tajamnya sekam. Terus yang kedua, resapan air bisa
bisa terserap dengan bagus. Yang ketiga, tujuannya pakai koran biar pemanasnya ini menyimpan di koran, atau korannya ini menyimpan panas ya. Jadi tapak kaki ayam ketika menginjak koran ini udah hangat, karena tapak kaki ayam adalah sensor si ayam ini kedinginan atau kepanasan ya. Nah, itu yang selanjutnya, penataan tempat. Kita harus menghitung tempat makan dan tempat minum, atau baby chick ya, kita ngomong baby chick. Baby chicknya harus berapa, bibitnya harus berapa, per 1000 harus berapa sih? Per 1000 paling enggak ketika ayam baru masuk itu sekitar minimal 25 biji. Nah, tadi saya harus tambahin juga, ada namanya ketika di masa brooding, kepadatan ketika membuat brooding harus dihitung kepadatannya. Kalau kita biasa menggunakan dengan gasole ya, kita menggunakan 1 meter persegi diisi 40 ekor ya. Jadi tempat makannya 25 atau 20 lah paling sedikit, 25 ya, 25 paling sedikit, karena satu tempat makan itu untuk 25 ekor. 40 ekor, berarti 1000 dibagi 25, 40. Tempat minumnya berapa? Tempat minumnya separuh dari tempat makan, berarti sekitar 12 atau 13. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika di masa brooding, biar ayamnya tercapai dengan maksimal. Tidak ada namanya ayam ini gagal brooding. Nah, setelah ayamnya masuk, apa yang harus dilakukan adalah tinggal manajemen di kandang ya, seperti ini harus betul-betul dicermati ya. Ketika kita masuk ke kandang, yang dipegang dulu jangan ayamnya, tapi kita rasakan dulu oksigennya yang masuk. Lihat ayamnya penting atau tidak, lihat sekamnya ya. Yang jelas yang harus dipegang dulu adalah tirainya, jangan megang ayamnya apalagi yang lain. Karena apa? Oksigen itu nomor 1 ya. Ya, semoga sharing kita ini bisa bermanfaat ya. Jangan sampai ada lagi gagal brooding ya, terutama di minggu pertama. Kalau di minggu pertama udah gagal, kita akan susah ngejarnya. 3 minggu gagal susah ngejarnya, susah ya. Ini kandang menurut saya masih ada kekurangan. Tadi tirainya belum dibuka ketika datang ya. Terus pencahayaannya udah oke, udah lumayan. Terus suhunya juga menurut saya ini udah cukup ya, karena lihat kondisi ayam pun banyak yang penting ya. Terus tempat makan dan tempat minumnya saya rasa pun udah cukup ya. Tinggal yang kekurangan tadi tirai. Yang kedua, ini beberapa titik ya, ini sekamnya udah mulai lembab, atalnya udah melembab. Ini harus secepatnya dikorek, diganti yang baru biar ayamnya tidak pucat, tidak kucel dan kering ya. Ketika dia kering lebih bagus daripada lembab seperti ini. Ayam akan amonia ya, terutama amonia akan menyerang si ayam. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan sharing kali ini, semoga bermanfaat. Jadilah peternak yang cerdas dan jadilah peternak yang selalu mengikuti perkembangan ayam modern sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.